Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, para jamaah majelis ta'lim Thalabul Ilm Beting yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di antaranya nikmat kemudahan untuk bisa menuntaskan segala macam amal saleh hingga hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa kemudahan untuk menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin. Yang ini merupakan sebuah nikmat mulia yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh kita dan menjadikan Ramadan yang kita lalui kemarin merupakan Ramadan terbaik dan menganugerahkan kepada kita Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah untuk mendulang amal soleh insyaallah. Dan para ulama mengatakan jemaah sekalian bahwa di antara alamatul qabul, ciri-ciri seseorang diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus amal soleh yang dia kerjakan di bulan Ramadan, adalah al-hasanatu ba'daha. Di antara ciri-ciri seseorang diterima amal ibadahnya oleh Allah di bulan Ramadan kemarin adalah ketika dia diberikan taufik, diberikan bimbingan serta hidayah untuk bisa mengerjakan amal saleh selanjutnya. Artinya, ma'asyiral muslimin, barang siapa yang menjadikan Ramadan seakan-akan sebuah kandang bagi singa, yang ketika Ramadan selesai maka dia kembali liar dan buas, maka ditakutkan dia hanya takut kepada Allah di bulan Ramadan saja, yang menunjukkan bahwasanya ditakutkan na'udzubillah Allah Subhanahu wa taala belum memberikan taufik kepadanya dan belum menerima amal solehnya. Namun hamba yang beriman tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai kandang, namun menjadikan bulan Ramadan sebagai madrasah, sekolah, tempat pendidikan untuk persiapan menghadapi kehidupan 11 bulan selanjutnya, yang mana di bulan Ramadan kalau kita menjadi pribadi yang bertakwa, penuh semangat mengerjakan amal saleh, maka di luar bulan Ramadan pun kita siap untuk menghadapi kehidupan dalam keadaan takwa dan tidak mudah untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan. Orang yang menjadikan bulan Ramadan seperti kandang, artinya tidak mau maksiat hanya karena bulan Ramadan, tidak mau berdusta, gak enak karena sedang berpuasa, tidak mau mencuri, tidak enak karena sedang berpuasa. Di luar bulan puasa dia akan beringas, dia akan buas,
Semua kemaksiatan-kemaksiatan yang dia tinggalkan di bulan puasa kembali dia kerjakan. Karena begitu hausnya dan dahaganya dia. Maka ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita benar dan tepat. Di antara tanda-tanda seseorang diterima amal ibadahnya adalah ketika dia dianugerahkan taufik untuk bisa beramal soleh selanjutnya. Kita mengerjakan ibadah yang wajib, lalu kita diberikan kemudahan untuk mengerjakan yang sunnah atau amalan-amalan soleh lainnya. Mudah-mudahan, kata para ulama, ini menunjukkan, waalaikumsalam, amal ibadah kewajiban yang kita kerjakan tadi sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya menasihatkan saya sendiri dan para jamaah tanpa terkecuali bahwasanya ibadah yang kita tunaikan, yang kita kerjakan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan kita tetap wajib untuk mengerjakan amal saleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, nasihat Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Allah menasihati Rasulullah agar terus ibadah sampai mati. Yang artinya tidak ada yang namanya ibadah hanya semangat dilakukan ketika bulan puasa saja. Tidak hanya yang namanya ibadah hanya dikerjakan di bulan-bulan tertentu, namun semua ibadah wajib kita kerjakan di setiap waktu selama hayat masih dikandung badan, dan kita boleh beristirahat, tidak usah ibadah lagi ketika sudah wafat. Oleh karenanya Al-Imamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah dikatakan kepada beliau, matal istirahah, kapan engkau istirahat wahai imam? Al-Imam Ahmad hanya mengatakan, inda awwali qadamin fil jannah, aku akan istirahat ketika kakiku sudah sampai ke surga. Nah, masalahnya kita nggak ada jaminan apakah kita itu akan masuk ke surga atau belum, sehingga menyebabkan kita tidak akan pernah bisa merasa aman dan merasa santai untuk mengerjakan ibadah. Maka jamaah sekalian, ibadah kepada Allah yang kita kerjakan tidak hanya di bulan puasa. Di luar bulan puasa, mari kembali semangat. Ibadah-ibadah solat yang kita kerjakan di luar bulan puasa pun ada solat. 5 waktu yang kita kerjakan di bulan puasa, di luar bulan puasa pun tetap wajib sebagai solat 5 waktu. Sedekah yang kita tunaikan, baik yang tatawwu' sunnah maupun sedekah wajib, seperti zakat fitri. Di luar bulan Ramadan pun ada sedekah-sedekah lainnya. Jangan berhenti sampai di bulan puasa saja. Salat malam yang kita kerjakan, jemaah sekalian, tidak hanya di bulan Ramadan kemarin. Memang keutamaan khusus di bulan Ramadan. Kalau kita mengerjakan salat malam di bulan Ramadan, ada iming-iming besar, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Namun di luar bulan puasa pun tetap ada syariat salat malam, minimal salat witir. Waalaikumsalam. Ketika kita mengerjakan salat witir 1 rakaat minimal, jemaah sekalian. Assalamualaikum, ahlan sahlan, insyaallah. Minimal kita kerjakan salat witir 1 rakaat saja. Maka insyaallah, kata para ulama, meskipun yang kita rutinkan cuma sedikit, cuma 1 rakaat witir misalnya, jangan 1 juga, keterlaluan ya, pelit sekali ini ya. Misalnya cuma 1, tapi rutin, tetap insya Allah kita dikatakan sebagai orang-orang yang az-zakirinallaha katsira waz-zakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Maka apalagi kalau kita kerjakan lebih daripada 1 rakaat. Apalagi Nabi SAW mengiming-imingkan kepada para sahabat, bagi kita yang mau sholat malam, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Ucapkan salam ke yang kenal, yang tidak kenal ucapkan salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, sedekahlah maksudnya. Wasilul arham, sambunglah tali silaturrahim. Walinul kalam, berlemah lembutlah kalian dalam berbicara. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, salat malamlah kalian ketika manusia sedang enak-enakan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Di luar bulan puasa, salat malam ada iming-iming besar masuk surga dengan selamat. Di dalam bulan puasa, salat malam ada iming-iming besar pula, dapat ampunan. Kedua-duanya sama-sama harus kita kejar, jemaah sekalian. Di dalam bulan puasa kita semangat untuk membaca Quran, Masya Allah. Bahkan toa-toa masjid
berkumandang sampai tengah malam, baca Quran, sampai mereka menyerahkan tenggorokan mereka karena menghatamkan Quran. Maka di luar bulan puasa, jangan sekali-kali kita kembali menjadikan Quran sebagai sesuatu yang mahjura, ditinggalkan. Aduan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku menjadikan Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Maka jamaah sekalian, kemarin kita rajin baca Quran, baik di handphone ataupun langsung di mushafnya. Di luar bulan puasa, kembali ayo baca Quran. Nggak perlu kita punya target terlalu muluk-muluk. Satu hari satu Quran. Nggak mustahil ya, ulama ya. Nggak mustahil juga, nggak mustahil. Satu hari satu juz misalkan. Bagi yang udah terbiasa, jangankan satu juz, 2 juz, 3 juz bisa. Al-Baqarah 3 juz, 2 juz lewat 4 lembar, atau ya 2 juz setengah. Bagi yang sudah terbiasa, Al-Baqarah sekali duduk langsung Masya Allah selesai ya. Kayak antum lah kurang lebih lah. Seuzon ya. Husnuzan ya, Masya Allah. Bagi yang belum terbiasa, jangankan satu juz, satu lembar aja begitu keberatan, terbata-bata. Namun tidak menjadikan kita meninggalkan Quran. Minimal rutin sehari misalkan 1 ayat atau 2 ayat, jangan tinggalkan. Karena dengan membaca Al-Quran, apalagi merenungi maknanya, akan tambah wawasan kepada kita dan tambah pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Termasuk diantaranya puasa. Puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, bukan berarti di luar bulan Ramadan sudah nggak ada puasa lagi. Masih ada beberapa puasa-puasa sunnah, termasuk diantara puasa sunnah yang ditekankan adalah puasa yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu puasa 6 hari di bulan apa? Syawal. Jadi jangan berpikir Syawal bulan nikah aja. Syawal itu bulan puasa, puasa sunnah. Oh, Syawal musim nikah, musim puasa. Ya, bukan musim nikah saja. Termasuk di antara syariat yang Nabi SAW sunnahkan kepada kita adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita akan kaji pembahasan ini secara ringkas dalam beberapa menit ke depan sedapatnya insyaallah. Dan jika waktunya tidak cukup, kita teruskan setelah sholat Isya sedikit. Dan jika ada pertanyaan seperti biasa, boleh dipertanyakan, kita akan kaji, diskusikan bersama. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada apa dengan puasa 6 hari di bulan Syawal? Saya akan bacakan kepada para jamaah secara ringkas dan saya kutip beberapa kutipan-kutipannya saja dari risalah atau tulisan Syekh Khalid Ibnu Abdullah Al-Muslih, salah seorang ulama Saudi Arabia, yang beliau membawakan atau mengumpulkan dalam risalahnya fatwa-fatwa para ulama yang terkumpul dalam Lajnah Daimah, anggota Komisi Fatwa Tetap Ulama-Ulama Saudi Arabia, yang waktu itu dipimpin langsung oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah. Pertama jamaah sekalian, poin yang pertama adalah keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa keutamaannya? Hadis yang masyhur, yang terkenal, yang mungkin sebagian besar sudah hafal, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana," terus imanan, bukan itu, beda lagi ini ya. "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian diikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Masya Allah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seakan-akan dia puasa setahun penuh. Masya Allah. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi SAW memotivasi kita untuk bisa mengerjakan ibadah puasa Ramadan pertama. Dan ini sebuah kewajiban.
Apalagi puasa Ramadan merupakan di antara rukun-rukun iman. Iman apa Islam? Masa harus diulang lagi pembahasan ini? Gimana ini? Islam. Rukun Islam yang keempat atau yang kelima? Dalam redaksi yang lain yang kelima. Nabi SAW mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Nabi memotivasi kita, menganjurkan kepada kita agar mengerjakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka pahalanya seakan-akan kita berpuasa setahun penuh. Mengapa demikian? Karena jemaah sekalian, dalam umat Muhammad SAW, di antara spesialnya umat Muhammad SAW adalah kita beramal soleh 1 kali, pahalanya 10 kali lipat. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan pahalanya 10 kali lipat, kata Nabi SAW. Kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Kita beramal 1 amalan 10 kali lipat. Termasuk diantaranya adalah ini, puasa. Barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa 1 hari, maka seakan-akan dia berpuasa 10 hari. Kita berpuasa di bulan Ramadan kemarin 30 hari, ditambah puasa Syawal 6 hari, maka menjadi 36 hari dikali 10 sama dengan 360. Dan 360 merupakan jumlah bilangan tahun Hijriyah yang kita jadikan sebagai sandaran. Takwim, kalender, adalah kalender Hijriyah, karena itu merupakan hitungan yang sangat valid bagi kita. Jumlahnya 360 hari. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan ditambah 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 360 hari. Seakan-akan berpuasa setahun penuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara tafsiran daripada hadis tersebut adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, ditambah dia berpuasa bulan Syawal 6 hari, maka pahalanya setara dengan dia berpuasa selama setahun penuh, berpuasa wajib selama setahun penuh. Kita puasa 36 hari, pahalanya setara, ya'dil, sejajar dengan berpuasa wajib selama setahun penuh. Masya Allah. Misalkan, kalau misalnya ada ibadah puasa yang wajib kita tunaikan setahun penuh, dari hari pertama sampai hari ke-360, kita berpuasa 360 hari, itu setara dengan puasa Ramadan plus 6 hari bulan Syawal. Dari sini hendaknya kita termotivasi ya, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi sekarang kita setelah memasuki bulan Syawal yang ke tanggal berapa ini? Tanggal berapa sekarang? Syawal. Taunya tanggal muda aja ini. 11 Syawal ya. Sudah mau pertengahan Syawal. Hati-hati, apalagi nanti kebanyakan ya sudah ya, kebanyakan di antara kita Senin kemarin sudah mulai sibuk ya. Senin ini sudah parah lebih sibuk lagi. Nah, lebih sibuk lagi. Dunia memang ya. Makanya untuk apa kerja sih? Nggak usah kerja makanya. Kita kajian aja tiap hari ya. Sibuk dengan dunia menyebabkan kita lupa. Masya Allah, kita lupa. Kalau untuk Syawal sepertinya sih insya Allah nggak ada yang, ya sedikit yang lupa lah. Karena Syawal dikerjakan setelah Ramadan, yang mana semangat kita masih tinggi-tingginya. Namun kalau puasa-puasa sunnah lainnya yang agak jauh dari Ramadan, biasanya sebagian orang dia terlupakan karena sibuk dengan dunia. Setelah ini, setelah Syawal, nanti ada syariat puasa Arafah. Di bulan apa? Zulhijjah. 2 bulan lagi. Ya, di tanggal 9 bulan Zulhijjah ada syariat puasa Arafah. Setelah puasa Arafah nanti ada syariat puasa Tasu'a Asyura. Di bulan apa? Muharram. Tanggal Tasu'a, Tis'ah, 9 Muharram, ada Asyura 10 Muharram. Nanti ada puasa apa lagi? Puasa apa lagi? Ada Ayyamul Bid tiap bulan ya. Ayyamul Bid, hari-hari terang bulan, hari-hari purnama setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Hijriyah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah hampir pertengahan bulan, maka usahakan jangan dilalaikan. Yang sudah mulai alhamdulillah, yang belum mulai pun masih ada kesempatan. Dan alhamdulillahnya Nabi SAW menyebutkan secara itlaq atau mutlak. Mutlak dalam artian barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian 6 hari bulan Syawal, Nabi sebutkan secara mutlak. Mutlak artinya kita boleh pilih, selama masih di bulan Syawal kita boleh pilih puasa di tanggal berapapun.
Tidak ada penekanan harus Senin Kamisnya. Tidak ada penekanan harus berbarengan dengan ayyamul bidnya. Tidak ada penekanan harus di tanggal sekiannya. Tidak, ini namanya mutlak dalam ilmu fikih. Selama di bulan Syawal kita pilih tanggal berapapun silahkan. Mau kita pilih di tanggal 1-nya, tanggal 2-nya. Tanggal 1 kan lebaran ya. Kata para ulama boleh kita berpuasa syuru' segera di tanggal ats-tsani, yang kedua di bulan Syawal pun silahkan, diperbolehkan. Atau ada yang ingin mengakhirkan, saya mau puasa Syawalnya di 7 hari terakhir bulan Syawal. Kalau 6 hari ditakutkan hari terakhirnya itu ternyata sudah masuk ke bulan Dzulqa'dah. Maka usahakan bagi yang mau mengakhirkan, saya sarankan jangan akhirkan sampai 6 hari sebelum 6 hari terakhir bulan Syawal, jangan. Tapi 7 hari, sisakan 1 hari. Jaga-jaga. Ditakutkan hari terakhirnya itu bukan hari terakhir bulan Syawal, namun sudah masuk awal bulan Dzulqa'dah. Baik. Itulah poin yang pertama, keutamaan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Poin yang kedua, hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan bahwa siyamu sittin min Syawal ba'da fariidah Ramadan sunnatun mustahabbatun walaysat biwajibin. Beliau nukil dari beberapa kalam-kalam ulama-ulama kontemporer maupun terdahulu mutaqaddimin, disimpulkan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnatun, sunnah mustahabbah yang dianjurkan. Walaysat biwajibin, dan bukan puasa wajib. Sehingga barang siapa di antara kita yang memang benar-benar sama sekali enggak mengerjakan ibadah puasa di bulan Syawal pun enggak masalah. Namun enggak masalah di sini kita garis bawahi, jangan enggak masalah sambil meremehkan. Barang siapa yang meninggalkan sunnah sambil meremehkan atau melecehkan, maka dia bisa terjatuh ke dalam riddah, kemurtadan, murtad, keluar dari Islam. Namun kalau dia meninggalkan sunnah ya karena memang dia tinggalkan begitu saja, tanpa ada keyakinan meremehkan, melecehkan, istihza, mengolok-olok, ya nggak masalah, silakan. Dia tinggalkan karena mungkin dia sudah mulai sibuk. Dia sibuk pekerja lapangan. Nggak mudah bagi para pekerja lapangan untuk berpuasa. Puasa Ramadan kemarin saja mereka sudah hampir khilaf, ya, hampir terjatuh ke dalam keharaman. Buka terang-terangan, bukan buka diam-diam, buka terang-terangan, hampir. Apalagi puasa sunnah yang mereka sangat berani untuk meninggalkannya karena memang sunnah. Namun karena keutamaannya begitu besar, kita kalau bisa puasa di bulan Ramadan 30 hari plus puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, tadi pahalanya seperti apa? Puasa setahun penuh. Sebagian ulama, ada beberapa ulama yang tidak memilih puasa sunnah kecuali itu. Ada sebagian dari ulama-ulama khususnya mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i ya, tidaklah memilih puasa sunnah dalam setahun, melainkan hanya 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu enggak puasa-puasa lagi sudah. Karena memang ya sama-sama sunnah juga. Puasa Syawal itu sunnah, puasa Arafah itu sunnah, puasa Tasu'a, Asyura sunnah, dan seterusnya. Ulama-ulama tersebut berpendapat karena saya sudah puasa setahun penuh. Namun ya kalau kita ingin mengambil kemuliaan yang berlebih, maka silahkan puasa sunnah di momen-momen lainnya. Mereka ulama jelas ya, kesolehan mereka tidak diragukan. Ya kalau kita belum ya, maka bismillah, terus usahakan jangan hanya mencukupkan diri di 6 hari bulan Syawal. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Kalau sekiranya dia puasa wajib, maka tentu Nabi SAW akan memasukkan puasa tersebut ke dalam kategori rukun-rukun Islam. Tapi nyatanya tidak. Lanjut. Yang berikutnya, Syahrul Syawal kulluhu mahallun li siyamis sitt. Kita boleh berpuasa di tanggal berapapun di bulan Syawal. Kita boleh berpuasa di tanggal berapapun di bulan Syawal.
Kalau ada yang bertanya kepada kita, tanggal berapa kita berpuasa di bulan Syawal, maka katakan kepadanya bahwa Nabi SAW menyebutkan secara mutlak, tidak menentukan tanggal khusus. Saya bacakan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis tentang keutamaan puasa Syawal tadi, beliau mengatakan wa hadhil ayyamu laysat muayyanatan minasyahri. Hari-hari Syawal tidak ditentukan di tanggal berapa kita harus mengerjakan puasa. Bal yakhtaruhal mu'min min jami'is syahr. Bahkan seorang yang beriman boleh memilih di tanggal berapapun selama masih di bulan Syawal. Fa idza syaa shamaha fi awwalih. Kalau dia mau silahkan dia berpuasa di awal-awal bulan Syawal. Awal-awal maksudnya setelah tanggal 1. Tidak ada keharaman, tidak ada larangan berpuasa di tanggal 2 Syawal, tidak ada. Yang terjadi keharaman hanya berpuasa di ayyamul Aid, hari-hari raya seperti Idul Fitri tanggal 1, Idul Adha, dan ayyamut tasyriq 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun di tanggal 2 Syawal kalau dia mau silahkan. Selama memang tidak ada kunjungan-kunjungan, tidak ada silaturahim dan seterusnya. Ya, silakan kalau dia mau tanggal 2. Au fi athna'ih, atau kalau mau dia silahkan berpuasa di tengah-tengah bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal. Au fi akhirih, atau di akhir-akhir bulan Syawal. Wa in syaa farraqaha. Kalau dia mau silahkan berpuasa dengan diselang-seling. Artinya enggak mesti tanggal 2, tanggal 3-nya harus, 4-nya harus, tidak. Kalau dia mau diselang-seling tanggal 2, atau dia mau Senin Kamisnya Senin, Kamis, Senin, Kamis. Wa in syaa taba'aha. Kalau dia mau mutaba'ah, berurutan 2, 3, 4, seterusnya, silahkan. Fal amru wasi'un bihamdillah. Perkara ini merupakan perkara yang luas, alhamdulillah. Maka silahkan. Yang mau puasa Senin, Kamis, yang mau puasa menunggu ayyamul bid dan seterusnya pun dipersilahkan. Bahkan yang lebih tepat bahwasanya kita boleh berpuasa Syawal di hari Sabtu dan Ahad, termasuk Jumat. Selama tidak ada keyakinan mengkhususkan. Saya ingin puasa di hari-hari tasyrik. Dinamakan tasyrik adalah tanggal. Siapa yang berkeyakinan bahwa Sabtu merupakan hari yang mulia yang dia khususkan dengan Dzulhijjah, maka dia hari-hari makan dan minum Yahudi, dan hari untuk berzikir. Mereka mengagungkan, masih disyariatkan untuk bertakbir. Kalau kita ingin berpuasa di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita bahas khususkan Jumatnya saja lalu di pembahasan fikih kurban, bahwa berkurbannya saja waktunya luas sampai ke hari tasyrik atau Kamis yang tanggal 10 belum bisa berkurban, lalu punya uang di tanggal 12-nya. Memang ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW melarang kita 1 hari setelah untuk berpuasa, 1 hari khusus di hari Idul Kurban. Artinya mengkhususkan nggak boleh puasa kecuali jika berbarengan dengan puasa hari sebelumnya atau hari yang terdapat larangan hanya di hari rayanya tanggal 1 Syawal. Tanggal 2-nya yang mau mulai silahkan insyaallah ke poin-poin larangan, atau tinggal sedikit ketika ada yang mengkiaskan antara hari raya Idul Adha dengan Idul Fitri. Artinya di hari raya kurban itu kan nggak boleh puasa sampai 3 hari setelah lebaran. Lalu tiba-tiba ada seseorang mengkiaskan, menyamakan kurban dengan Idul Fitri. Saya mengatakan kita nggak boleh berpuasa di tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, dan 4 Syawal dalam rangka mengkiaskan Idul Kurban dengan Idul Fitri. Maka ditakutkan ini merupakan kias yang batil, kias yang salah. Kias yang salah, Syawal tidak bisa dijadikan sebagai pertengahannya atau di akhir-akhir bulan. Para ulama mengatakan la qiyasa ma'an nas, untuk berpuasa di tanggal. Ada qiyas, ada persamaan selama masih ada nas, masih ada dalil. Dalilnya ada bahwasanya Nabi SAW mensyariatkan puasa Syawal secara itlaq, secara mutlak. Maka kita nggak boleh membatalkan pensyariatan ibadah puasa Syawal hanya dengan mengkiaskan dengan hari-hari tasyrik di hari raya kurban. Wallahu a'lam. Baik. Yang berikutnya masih lanjutan daripada pembahasan poin yang tadi terkait masalah kita boleh berpuasa di di tanggal berapapun. Ada beberapa fatwa-fatwa lain yang kurang lebih senada dengan poin yang tadi. Intinya para ulama termasuk terkumpul dalam ulama-ulama komisi fatwa
Tidak hanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz, tapi juga anggota-anggotanya mereka semua sepakat bahwasanya boleh kita berpuasa di tanggal berapapun, di tanggal berapapun. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang masih ada hutang puasa, yang dia ingin berpuasa di 6 hari bulan Syawal, namun dia masih memiliki hutang di bulan Ramadan, baik hutangnya itu karena uzur yang syar'i atau karena sengaja dan lain sebagainya. Apakah dia harus membayar hutangnya terlebih dahulu atau dia boleh langsung mengerjakan ibadah puasa di bulan Syawal? Yang pertama, sebelum kita jawab, bahwasanya insya Allah ketika misalkan ada seseorang yang memiliki hutang banyak di bulan puasa kemarin karena uzur yang syar'i, karena sakit atau karena yang perempuan menstruasi atau karena nifas, maka ketika dia ingin mengerjakan puasa Syawal lalu dia mengerjakan 6 hari puasa Syawal, apakah dia tidak mendapatkan keutamaan pahala setahun penuh? Maka wallahu alam, mudah-mudahan orang tersebut tetap mendapatkan pahala. Ada jawaban dari para ulama-ulama terkumpul dalam komisi fatwa yang kurang lebih bunyinya saya bacakan secara ringkas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la yudhi'u ajra man ahsana amalah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan usaha kebaikan orang yang mengerjakan amal soleh. Artinya ketika ada seseorang yang dia punya hutang di bulan puasa, namun karena hutangnya terlalu banyak, yang dia nggak sanggup kalau harus melunasi saat itu juga. Setelah itu dia susul dengan 6 hari bulan Syawal, yang menyebabkan akhirnya bulan Syawal dia gunakan hampir seluruhnya untuk puasa. Lalu dia mengakhirkan hutangnya, dia menyegerakan puasa Syawalnya dengan niat dia segera akan melunasi hutang-hutangnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepadanya keutamaan tersebut. Apalagi telah masyhur ya hadisnya, dan telah saya sampaikan di majelis ini berkali-kali, bahwasanya sekelas istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha baru bisa bayar hutang puasa kapan? Bulan Sya'ban. Ini istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin lupa, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin luput, tidak mungkin lalai untuk menyampaikan kebaikan kepada Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin diam, tidak mungkin tidak memotivasi Aisyah, pasti Nabi memotivasi. Tapi karena Aisyah sibuk untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditambah kewajiban bagi seorang perempuan adalah untuk izin kepada suaminya kalau ingin berpuasa, maka akhirnya Aisyah baru selesai menunaikan utang puasa di bulan Sya'ban. Yang mudah-mudahan bagi diantara kita yang masih punya hutang puasa Ramadan, lalu dia menyegerakan terlebih dahulu puasa sunnah di bulan Syawal, dan hutangnya diakhirkan, karena kata para ulama hutang ini, hutang puasa atau qadha, merupakan perkara yang muwassa', kewajiban yang luas yang kita bisa bayar sampai 11 bulan ke depan. Sedangkan puasa di bulan Syawal ini mudayyak, sempit, terbatas hanya Syawal karena lafadznya Syawal. Ya, puasa sunnah di bulan Syawal kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, salah. Memang ada sebagian ulama berpendapat sah. Kalau ada yang ingin mengerjakan puasa Syawal di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, karena waktu di bulan Syawal dia sibuk, nggak bisa mengerjakan puasa, maka mudah-mudahan sah. Namun yang lebih tepat bahwasanya kalimat Syawal, dan Nabi tahu Syawal, Nabi nggak mungkin lalai dalam mengucapkan Syawal. Syawal yang dilontarkan oleh Nabi SAW merupakan Syawal yang difahami oleh para sahabat. Bulan Syawal, bulan yang masyhur, terkenal. Nabi katakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, jelas Syawalnya. Maka jamaah sekalian, bulan Syawal terbatas pada 30 hari saja. Maka segera menunaikan ibadah sunnah tersebut, namun harus dengan azam, tekad kuat untuk membayar hutang. Jangan kita dahulukan puasa sunnah, namun untuk hutang-hutang puasa Ramadan kita lalaikan. Ini nggak boleh ya. Namun tetap ini masuk dalam ranah khilafiyah, dan saya akan sebutkan pada poin selanjutnya insya Allah. Yang berikutnya, poin selanjutnya, langsung saja ya ke pembahasan tadi
Mana yang lebih utama, membayar hutang terlebih dahulu atau langsung mengerjakan puasa Syawal? Tambahan faidah ini, mana yang lebih utama, bayar hutang terlebih dahulu atau langsung mengerjakan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Pembahasan ini merupakan pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama sejak zaman dahulu, dan sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua pendapat ya, terkait hukum berpuasa sunnah di bulan Syawal namun masih memiliki hutang. Ikhtalafal ulama fi jawazi shiyam at-tatawwu' qabla al-faraghi min qada'i Ramadan ala qawlaini fil jumlah. Para ulama berselisih pendapat terkait hukum berpuasa sunnah di bulan Syawal sedangkan dia masih memiliki hutang. Dan perselisihan mereka terbagi menjadi dua pendapat secara umum. Pendapat pertama, jawazut tatawwu' bis-shaumi qabla qada'i Ramadan wa huwa qaulul jumhur. Pendapat pertama, boleh menunaikan puasa sunnah di bulan Syawal meskipun masih memiliki hutang. Dan ini pendapat jumhur. Apa jumhur? Mayoritas, kebanyakan ulama. Imma mutlaqan au ma'al karohah. Dan pendapat pertama ini pun terbagi menjadi dua lagi. Pendapat pertama mengatakan boleh, silahkan puasa sunnah di bulan Syawal meskipun masih punya hutang. Boleh secara mutlak. Silahkan. Mutlak dalam artian baik hutangnya hutang karena nggak sengaja karena sakit, safar, kemudian menstruasi atau nifas. Baik hutangnya itu karena sengaja, memang dia khilaf, iman sedang lemah di bulan Ramadan kemarin sehingga dia bolong-bolong puasanya. Lalu dia bertaubat kepada Allah di bulan Syawal ini. Kalau dia mau bayar hutang, kebanyakan hutangnya dia nggak sanggup. Dia hanya bisa dicicil hutangnya. Nah, dia ingin mengejar keutamaan Syawal dulu. Pendapat pertama ini mengatakan boleh, silahkan. Ada lagi pendapat yang kedua, masih dalam ranah pendapat pertama ini, mengatakan karoha. Boleh seseorang menunaikan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal meskipun dia masih memiliki hutang, namun jawaznya ini ma'al karoha. Boleh tapi makruh. Apa makruh? Apa makruh? Dibenci. Kenapa dibenci jemaah sekalian? Karena Nabi SAW menyebutkan lafadznya secara urutan. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian atba'ahu, diiringkan. Ada urutan di sini. Puasa Ramadan dulu kemudian puasa Syawal. Nabi tidak sebutkan dengan lafadz waw, musawah, persamaan. Artinya kalau lafadznya misalnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan puasa Syawal, ini menunjukkan boleh bebas mau Ramadan dulu, Syawal dulu, silahkan. Namun lafadznya thumma atba'ahu, kemudian diikutkan. Seperti misalkan nasihat Nabi kepada salah seorang sahabat, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa-dosa engkau. Kita berbuat maksiat, setelah maksiat langsung ingat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian kerjakan amal soleh. Entah sholat taubat 2 rakaat misalnya, atau bersedekah, atau beristighfar, berzikir sebanyak-banyaknya, maka amal-amal baik tersebut akan menghapuskan. Di sini terjadi urutan, dosa dulu baru beramal soleh. Bukan mengacak semau kita, mau amal soleh dulu silahkan, kemudian dosa, ini gimana? Ya, amal soleh kemudian dosa, atau dosa dulu baru amal soleh. Yang lebih tepat bahwasanya ini urutan. Makanya pendapat pertama mengatakan boleh. Namun dari pendapat pertama ini ada dua kubu. Kubu pertama boleh secara mutlak, silahkan. Pendapat yang kedua dari ranah pendapat pertama ini mengatakan boleh tapi makruh. Karena hutang harus ditunaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Ditambah ada faidah dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali yang beliau mengatakan dalam kalam atau perkataan yang masyhurnya, yang terkenalnya, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan yang wajib, dia sibuk bayar hutang puasa. Gara-gara sibuk bayar hutang enggak sempat Syawalan, enggak sempat berpuasa sunnah di bulan Syawal, fahuwa ma'dzur, dia dibolehkan, dimaafkan, diberikan uzur.
Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan puasa sunnah sampai meninggalkan yang wajib, maka dia tertipu. Dia sibuk mengerjakan puasa sunnah di bulan Syawal, hutangnya nggak terbayarkan, maka dia tertipu. Namun tertipu di sini lebih khusus kepada orang yang sibuk dengan perkara puasa sunnah Syawal, hutang puasa Ramadan yang nggak terbayarkan sampai datang Ramadan tahun selanjutnya. Ini nggak boleh. Kalau sampai maksimal Syawal ini nggak tertipu, karena perkaranya luas sekali. Baik, jelas ya? Pendapat yang kedua mengatakan tahrimut tatawwu' bis-shaumi qabla qada'i Ramadan wa huwa al-madhhab 'inda al-Hanabilah. Diharamkan berpuasa sunnah di bulan Syawal bagi yang memiliki hutang puasa Ramadan. Dan ini pendapat ulama-ulama mazhab Hambali. Ya, pendapat ulama mazhab Hambali yang pimpinannya adalah Al-Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullah. Mana yang kita pilih jemaah sekalian? Pendapat pertama, boleh puasa sunnah Syawal, hutang kan luas. Atau pendapat yang kedua, nggak boleh puasa sunnah, bayar hutang dulu. Mana yang lebih tepat? Jumhur, pendapat pertama boleh, atau pendapat Hambali, ulama-ulama Hanabilah? Pendapat pertama kedua? Yang enak kayaknya pertama ini. Yang jawab yang pertama kayaknya punya utang, jangan-jangan ini. Kalau saya bilang boleh, selalu saya punya hutang, jadi saya boleh, enggak ya? Yang lebih tepat mudah-mudahan ya, wallahu alam, pendapat yang pertama, bukan karena jumhurnya sebenarnya. Ya, memang ini jumhur menambah keutamaan pendapat ini. Ternyata mayoritas ulama ya. Ya karena memang alhamdulillah untuk bayar hutang di sini perkaranya luas. Dan diantara bukti valid hutang itu luas, bahwasanya dikerjakan langsung oleh istrinya Nabi SAW, yaitu Aisyah. Beliau baru selesai menunaikan hutang puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Logika kita, Aisyah orang wanita salihah, istrinya Nabi, ya, ulama dari kalangan sahabat-sahabat wanita, tapi kok bisa baru bayar hutang di bulan Sya'ban? Ini menunjukkan perkara ini sangat luas dan menyebabkan kita tidak jumud, tidak kaku untuk memilih suatu pendapat. Baik. Kemudian bagi yang mengatakan boleh berpuasa sunnah dulu, hutang bisa belakangan, apakah dia mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh atau tidak? Hah? Tadi sepakat nih jamaah TIB bahwasanya boleh tidak puasa sunnah duluan? Boleh tidak? Sepakat ya. Nah sekarang dapat pahala setahun penuh tidak? Masya Allah. Ya lagi-lagi terjadi dua pendapat. Terjadi perselisihan pendapat, jadi dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan anna fadilata siyami sitti min Syawal la tahsul. Pendapat pertama mengatakan bagi yang masih punya hutang tapi mau puasa sunnah duluan silahkan, tapi dia nggak dapat pahala puasa setahun penuh. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan lafaz secara urutan. Berarti syaratnya apa? Ramadan dulu sampai tuntas, barulah Syawal. Dan ini juga pendapat beberapa ulama seperti Al-Imam Ibnu Muflih, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Mereka beristidlal ya karena urutan tadi. Kan Nabi menyebutkan man shoma Ramadhana. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikutkan dengan puasa Syawal, urutan. Jadi harus urutan. Pendapat kedua mengatakan anna fadilata siyami sitti min Syawal tahsul liman shamaha qabla qada'i ma 'alaihi min ayyami Ramadan. Pendapat kedua mengatakan orang yang berpuasa sunnah dan masih memiliki hutang puasa Ramadan tetap mendapatkan keutamaan, tetap mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Dalilnya apa ini? Ya? Ya karena itu dalil tentang bolehnya biar hutang luas ya. Dalilnya apa? Karena memang ya para ulama pendapat kedua ini mengatakan ini tabaiyah. Tabaiyah dalam artian puasa Ramadan diikutkan dengan puasa Syawal. Bagi yang berpuasa sunnah duluan, dia sudah punya niat untuk membayar hutang. Karena kalau bahasa kita gampangnya seperti satu paket. Contoh, dalam kasus yang lain, bagi yang terbiasa sholat sunnah qabliyah subuh,
2 rakaat sebelum subuh. Yang pahalanya apa? Rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang terbiasa rutin salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, tiba-tiba terluput karena kesiangan, ketiduran. Nah, tiba-tiba dia mengerjakan sholat subuh dulu berjamaah bersama imam. Setelah selesai berjamaah, dia sholat sunnah lagi 2 rakaat. Apakah dia tetap mendapatkan pahala dunia dan seisinya atau tidak? Tetap mendapatkan karena tabaiyah. Tabaiyah di sini memang seperti satu paket. Sholat sunnah qabliyah subuh dengan sholat subuhnya. Kata para ulama, yang tidak mendapatkan adalah ketika antara ibadah sunnah dengan yang wajibnya itu tidak ada hubungan, tidak ada kaitan. Contoh misalkan sholat sunnah qobliyah zuhur namun di waktu setelah asar. Misalnya saya mau sholat sunnah sebelum zuhur lah, kapan? Tapi sudah setelah asar ini. Dapat pahala tidak? Nggak ada hubungan. Beda kalau misalnya ya dia mengerjakannya setelah zuhur, itu juga tetap tidak sah karena memang nggak ada dalil yang menguatkan tentang hal itu. Masih agak nyambung tapi alasannya. Kalau dia ingin sholat sunnah sebelum zuhur tapi di waktu asar ini sudah mulai nggak nyambung sekali. Nah ini puasa wajib yaitu Ramadan dengan puasa sunnah Syawal ini tabaiyah, ya seiringan. Puasa Ramadan kemudian Syawal boleh silahkan. Yang penting dia ada niat memang untuk bayar hutang. Berbeda kalau misalkan dia puasa Asyura, puasa Tasu'a yang harusnya di bulan Muharram, dia bayarkan dia puasanya itu di bulan yang lain. Ini enggak tabaiyah. Tidak ada berkesinambungan, tidak ada hubungan, tidak ada korelasi dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika dia mengerjakan di bulan lain maka tidak sah, wallahu a'lam. Baik, maka mudah-mudahan yang masih memiliki hutang puasa Ramadan kemudian tetap mengerjakan puasa sunnah terlebih dahulu, seperti fatwa sebelumnya saya sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan usaha hamba yang beramal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah juga, Allah sendiri yang mengatakan wa ma kana rabbuka nasiyya. Allah itu tidak lupa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Artinya, hamba-hamba yang mengerjakan kebaikan pasti dibalas kebaikan. Hamba-hamba yang mengerjakan keburukan pasti akan dibalas berupa keburukan juga. Itu pasti, Allah itu nggak lupa. Nah, termasuk kita mengerjakan ibadah puasa sunnah padahal masih punya hutang. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Karena yang dapat menghitung pahala cuma Allah, bukan kita. Kita hanya berdasarkan keilmuan yang kita pelajari mengatakan demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menghitungnya. Contoh, dalam sebuah riwayat keutamaan menunaikan sholat Jumat atau sholat Aid adalah hendaknya jalan kaki, masyian. Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk menunaikan sholat Jumat. Di antara lafadznya ada tambahan masyian walam yarkab, berjalan kaki dan tidak naik kendaraan. Kenapa? Karena langkah-langkah kaki yang kita langkahkan menuju sholat, langkah yang satu dihitung sebagai penghapus dosa, langkah yang satu dihitung sebagai peninggi derajat. Lalu apakah orang yang naik motor karena memang masjidnya agak jauh berarti nggak dapat pahala tersebut? Dapat tidak? Dapat tidak? Kita katakan mudah-mudahan dapat, dan bagaimana cara menghitungnya Allah yang lebih tahu. Ya, gimana? Apakah per apa kita nggak tahu ya. Ya manusia kan cuma bisa menghitung per meter. Per meter, 1 meter aja 3 langkah ya. Di hitungan ilmu menaksir pemetaan itu kan 1 meter 3 langkah kan. Nah, gimana kita menghitungnya, gimana? Nggak bisa ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Baik. Bukan usaha tidak mengkhianati hasil, bukan ya. Ini perkataan yang salah ya. Usaha tidak mengkhianati hasil, tidak. Yang tepat adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya, itu yang tepat. Baik. Kemudian sudah sepertinya gitu ya. Ya, sampai di situ pembahasan kita. Sepertinya tidak ada yang kita perlu bahas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa-apa yang saya sampaikan, dan tidak lupa saya nasihatkan para jamaah sekalian untuk tetap istiqomah mengerjakan ketaatan kepada Allah meskipun bulan Ramadan telah usai. Dan salah seorang ulama mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak kenal kepada Allah melainkan hanya di bulan puasa saja.
Seburuk-buruk kaum adalah orang yang kenal kepada Allah cuma di bulan puasa. Di luar bulan puasa lupa kepada Allah, ini seburuk-buruk kaum. Maka Allah yang kita sembah di bulan puasa kemarin adalah Allah yang kita sembah di bulan Syawal. Allah yang kita takuti di bulan Syawal ini. Jadi tidak ada perbedaan antara Allah di bulan lalu dengan Allah di bulan ini, jemaah sekalian. Maka tetap istiqamah. Begitupun majelis ta'lim kita, doakan semoga Allah berikan terus kemudahan dan keistiqomahan, dan para jamaah juga saya sarankan untuk terus menambah kesungguh-sungguhan. Karena jangan sampai ilmu yang kita pelajari menjadi perkara yang sia-sia. Saya sarankan untuk terus meningkatkan semangat, terutama juga meningkatkan ketakwaan. Dengan ketakwaan, Allah akan mudahkan kita untuk memahami ilmu. Ya, demi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya jalankan perintah, jauhi larangan, jauhi kemaksiatan. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya apa? Tambahkan ketakwaan agar pemahaman kita makin hari makin bertambah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya ingin agar penghuni majelis TIB ini, jemaah sekalian, tidak hanya mengkonsumsi ilmu hanya di majelis, di luar majelis lupa sudah. Tadi bahas apa? Ya pokoknya tentang Syawal aja. Gimana tadi gimana? Ya pokoknya gitu. Ntar lah tunggu adminnya itu upload. Itu pun saya berbaik sangka kayaknya nggak ditonton itu. Ya, ditonton pun nggak dikaji lagi gitu ya. Nah, hendaknya kita terus berusaha aja mas kalian. Dahulu para sahabat mereka sampai fokus ketika Nabi berbicara karena yang Nabi sampaikan wahyu. Ya kalau zaman sekarang mungkin karena Quran sudah ada, hadis sudah ada. Ketika ustadznya bicara terlalu cepat, kita nggak paham, gampang lah nanti tinggal murojaah lagi di YouTube-nya. Sekarang bisa, zaman dulu nggak bisa. Dulu para sahabat begitu fokus dan hasilnya dengan minimnya buku tulis waktu itu, bahkan minimnya kertas saat itu, Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kemampuan hafalan para sahabat sehingga yang Nabi sampaikan kepada mereka ingat, hafal, dan sampai sekarang alhamdulillah. Maka kita tiru para sahabat, mereka menambahkan ketakwaan sehingga Allah tambahkan ilmu. Begitupun kita di majelis ini, tambahkan ketakwaan sehingga ilmu yang saya sampaikan di sini meskipun cuma sedikit tapi menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kita harus saling bersinergi. Saya mengajar di sini, posisikan di sini, dan para jamaah mengajar minimal kepada keluarga masing-masing. Pulang dari sini sampaikan. Jangan kalah dengan para jin. Para jin itu kata Allah, wa idh sarafna ilaika nafarum minal jin yastami'una al-Qur'an. Ketika kami palingkan para jin, kumpulkan kepadamu wahai Muhammad untuk mendengarkan Quran, falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika jin telah hadir di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jin mengatakan kepada teman-temannya, ansitu, diam. Ansitu dalam bahasa Arab itu bukan sekedar uskut. Uskut artinya diam, ansit juga diam. Bedanya kalau uskut diam saja. Kalau ansit diam plus konsentrasi. Simak, dengarkan. Ada yang ngajak ngobrol, jangan diladeni. Ini para jin ansitu, diam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika selesai dibacakan ayat-ayat Quran oleh Nabi SAW, jin tersebut pulang ke kampungnya masing-masing, munzirin, menyampaikan atau memberikan peringatan kepada kaumnya masing-masing. Pulang langsung dakwah. Kalau kita belajar puluhan tahun dulu baru dakwah ya. Jin datang ke majelis Nabi, sekali hadir pulang langsung dakwah. Mereka hafal. Nah kita pun demikian. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan memberikan ilmu ini kepada semua hambanya, melainkan kepada hamba-hamba pilihan, dan mudah-mudahan kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang dapat hidayah, pahalanya lebih besar daripada apa? Unta merah, unta termahal. Kalau kendaraan termahal di zaman itu unta merah, kalau di zaman sekarang misalkan mobil termewah lah, seharga berapa miliar. Satu orang dapat hidayah gara-gara ajakan kita, pahalanya lebih baik daripada kita mengantongi miliaran rupiah. Ya maka di sini minimal sampaikan ke istri, ke sanak saudara, ya ke tetangga atau ke kerabat terdekat. Jadi jangan ketika kita ngobrol-ngobrol itu cuma perkara-perkara yang unfaedah, yang gak ada faedahnya. Bicarakan dunia semua dari A sampai Z dunia sudah.
habis waktu kita untuk membicarakan perkara dunia. Minimal ada sedikit ilmu tambahan faedah yang kita sampaikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita untuk istiqamah dalam bermajelis ta'lim di sini, dan jika ada pertanyaan silahkan. Kalau ada waktu sekitar 10 menit ya. Fadhal. Fadhal. Tawarruk ya. Salat witir 3 rakaat atau ya baik yang 3 1 salam atau yang 3 2 salam ya. Kan ada 2 cara. 3 rakaat itu ada yang 2 salam, 2 rakaat salam kemudian tambah lagi 1, ada yang 3 rakaat 1 salam. Nah, di tasyahud akhirnya itu duduk iftirash atau tawarruk. Ini merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan tawarruk dengan alasan karena itu merupakan tasyahud akhir. Namun sebagian mengatakan duduk iftirash karena hanya ada 1 tasyahud. Dan para sahabat melihat Nabi SAW, beliau tasyahud akhir di sebuah solat yang tasyahudnya cuma 1, beliau yaftarish, yaitu duduk iftirash. Dalam sebuah riwayat Nabi yatawarrak atau tawarruk. Artinya kedua-duanya merupakan perkara yang luas yang kita boleh pilih mana saja, dan kedua-duanya hukumnya sunnah. Baik iftirash maupun tawarruk hukumnya sunnah. Artinya ketika seseorang misalnya, atau misalkan di sisi Allah yang lebih benar pendapat tawarruk, apakah yang iftirash salatnya batal? Tidak. Atau di sisi Allah ternyata yang benar adalah iftirash, apakah yang tawarruk batal? Tidak. Karena dalam salat itu ada beberapa perincian-perincian gerakan-gerakannya. Ada gerakan yang hukumnya rukun seperti takbiratul ihram, ucapan ya, Allahu Akbar ketika mengawali salat. Bukan tangannya, tapi ucapannya. Seseorang tangannya itu asal-asalan ngangkatnya, tapi ucapannya benar, sah salatnya. Di antara yang rukun adalah Al-Fatihah, itu rukun. Kemudian apa? Ruku'. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian tasyahud akhir. Kemudian salawat Nabi di tasyahud akhir, itu rukun. Ada perkara-perkara yang wajib seperti ucapan Allahu Akbar pada takbirul intiqal, takbir perpindahan. Ini wajib. Kemudian ucapan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ini hukumnya wajib. Adapun duduk iftirash, tawarruk, menggerak-gerakan telunjuk, duduk istirahat, jalsatul istirahah, duduk istirahat. Kemudian apa lagi ya? Salam ke kiri. Kan salam itu ada 2, kanan kiri. Yang kanan itu rukun, yang kiri sunnah. Ini hukumnya sunnah. Tawarruk, iftirash, sunnah. Tayyib. Ketika ada orang tasyahud akhirnya di sholat isya malah iftirash, karena dia sholat berjamaah yang mana dia nggak mungkin untuk tawarruk karena sempit. Dia duduknya iftirash. Apakah tidak sah sholatnya? Kita katakan sah, karena posisi duduknya sunnah, yang rukun bacaan tasyahud dan sholawat nabinya. Wallahu a'lam. Jelas ya? Tayyib. Yang lain silakan. Fadhal. Nah. Tayyib ya. Boleh tidak salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat 1 salam? Termasuk juga ada salat sunnah yang dianjurkan tapi bukan rawatib. Kalau yang sebelum asar ya. Yang sebelum asar itu tidak masuk dalam kategori salat sunnah rawatib yang ditekankan. Yang ditekankan kan cuma sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah Isya, 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini sunnah yang tidak rawatib, yang tidak ditekankan, muqayyadah, tidak. Nah, apakah boleh 4 rakaat 1 salam? Kita wajib kembalikan kaifiyah, tata caranya, tuntunannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan faktanya bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat-sholat sunnah yang 4 rakaat tersebut bukan 4 1 salam, tapi 2 salam 2 salam, bukan 4 1 salam. Begitupun sholat tarawih kemarin, Aisyah bercerita bahwa Nabi SAW yusalli arba'an, Nabi sholat 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya sholatnya Nabi.
Aisyah mengatakan Nabi sholat arba'an, 4 rakaat. Tapi 4 rakaat yang dimaksud adalah Nabi sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah dapat 4, istirahat, jeda. Lalu Nabi mulai lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebelum witir, jeda. Itu maksudnya gitu. Jadi kita nggak bisa memahami sebuah ayat atau hadis dengan otodidak. Ini bahaya sekali. Ya, jangan sampai mengambil zahir-zahirnya saja. Namun kita wajib kembalikan pemahamannya kepada para ulama agar pemahamannya sesuai dengan apa yang Nabi SAW inginkan. Wallahu alam. Jelas ya. Tayyib. Jadi kalau misalkan ada orang sholat sunnah 4 rakaat 1 salam, menurut hemat kami berdasarkan kaifiyah dari Nabi SAW maka tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, betul. Tayyib. Sakit yang sembuh, nggak mungkin sembuh. Tayyib. Meninggal di tengah-tengah Ramadan ya, meninggalnya tengah-tengah Ramadan atau puasa, keluarganya berupa puasa. Tayyib. Waktu itu dia sakit yang nggak mungkin sembuh ya, dia harus membayar fidyah. Dan memang seharusnya ya keluarganya segera membayarkan ketika memang ditemukan kerabatnya itu sudah sakit parah sekali yang nggak mungkin sembuh, seperti misalkan koma. Orang koma itu nggak ada yang bisa menjamin, dokter sekalipun nggak bisa menjamin sembuhnya kapan. Bahkan ya sudah kebanyakan pasrah koma itu ya. Nah maka segera langsung bayarkan fidyah. Di hari pertama pun nggak masalah. Perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau membuat makanan sebanyak 30 porsi di hari pertama bulan puasa. Beliau nggak puasa karena tua renta yang nggak bisa menyebab apa nggak bisa untuk berpuasa sama sekali. Bayar di awal nggak masalah. Maka ketika dia wafat, wallahu alam karena memang sebabnya sakit yang nggak mungkin sembuh, dia bayarkan berupa fidyah. Berbeda kalau misalkan dia punya hutang karena sebab yang lain, tiba-tiba meninggal, maka dibayarkan oleh ahli warisnya berupa puasa. Ya, dengan syarat sudah meninggal dulu. Bukan ketika sakit kita yang puasa kan, ini nggak tepat. Dan dan itu ada masyarakat awam ada seperti itu. Kita pernah mendapati seseorang yang dia mengatakan, Ustadz Fulan ini biasa puasa badal buat saya, kata orang itu. Ya, sebut saja, enggak usah disebutin lah gimana. Dia menyebut dia menyebutkan Ustadz Fulan ini biasa puasa badal buat saya. Kita bingung dengarnya, puasa badal maksudnya apa ini? Jasa puasa bener, ada tarifnya. Allahul musta'an. Iya. Loh, kan apa istilahnya Anda masih hidup. Gimana? Iya, soalnya kan saya waktu itu sibuk nggak bisa puasa, jadi Ustadz ini membadalkan buat saya. Terus gimana? Bil jasa. Orang dalam ini. Kita baru dengar itu fakta nyata ya, bukan cuma hayal tapi fakta nyata ada. Oh, ya, makanya terkenal Ustadz ini sebagai ya tadi buka jasa badalin puasa. Oh, bisa ya. Imam badal bisa wajar. Kajian badal iya wajar, ini puasa badal ya. Masya Allah. Untung nggak sholat badal ya.
Wallahu alam. Yang lain silakan lanjut. Fadhol. Sedikit lagi ya. Nah. Tayyib. Tayyib. Berapa hari perkiraan di kampung? Tayyib. Kita sebagai musafir. Kalau mau mengatakan sebagai musafir. Namun kalau kita ikut pendapat Abdullah bin Umar dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Abdullah bin Umar mengatakan itu adalah rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Yang mau ambil silahkan, yang tidak pun silahkan. Artinya kita mau pulang kampung, durasi 5 hari. Tapi kita mengatakan bahwa saya nggak musafir, saya menyatakan diri sebagai mukim, maka silahkan. Berarti berlaku hukum-hukum mukim. Apalagi ternyata kampung itu seperti rumah yang kedua. Maka kita akan sebagai musafirnya ketika di tengah-tengah perjalanan saja. Kalaupun kita mengatakan saya sebagai musafir ya silahkan. Dalam waktu durasi 5 hari masih safar. Berlaku bagi kita hukum-hukum safar seperti boleh berbuka puasa, kemudian sholat yang 4 jadi 2, kemudian nggak ada sholat-sholat sunnah kecuali sholat qabliyah subuh dan witir saja, dan seterusnya itu silahkan sampai 19 hari karena maksimal, karena Nabi SAW beliau musafir, beliau safar perjalanan perang ya, perang Ghazwatul Usrah di Tabuk. Beliau berdiam di sana selama 19 hari mengqashar salat yang 4 jadi 2. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa batasan maksimal 19 hari karena perbuatan Nabi di Tabuk seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Tapi sekedar meluruskan juga, sebagian saudara kita mereka bekerja di kapal pelayaran. Apakah mereka musafir abadan atau safar selamanya? Tidak. Mereka jadikan kapal sebagai rumah kedua. Jadikan tempat bekerja sebagai rumah yang kedua. Maka insya Allah berlaku bagi mereka hukum-hukum mukim. Mereka berlaku safarnya ketika di tengah-tengah perjalanan saja, menuju pulang atau ketika berangkatnya. Adapun di kapal, karena emang ya kapal kemana-mana mau nggak mau, ya berbulan-bulan bahkan bisa setahun kan gitu. Maka tetap dikatakan dia sebagai orang-orang yang mukim. Atau nggak mesti kapal, tempat-tempat bekerja seperti pertambangan, pengeboran minyak dan seterusnya yang letaknya jauh di luar daerah, yang dia pulang itu sebulan sekali misalkan, maka dikatakan mereka sebagai mukim. Jangan katakan sebagai musafir. Kalau mereka katakan sebagai musafir, hilang bagi mereka beberapa keutamaan-keutamaan besar. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Satu lagi ya. Oh, Pak Mul, silakan Pak Mul. Baik, kita baca satu ruku satu jenis boleh. Jadi nggak dicampur-campur ya. Satu ruku beberapa doa itu tidak. Jadi satu ruku satu doa. Artinya ruku yang pertama kita mau baca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Nanti ruku yang rakaat kedua kita mau baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nanti ruku rakaat yang ketiga Subhana Allahumma bihamdika Allahumma ghfirli misalkan. Boleh silakan. Beragam. Yang enggak boleh adalah mencampur-campur Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih dan seterusnya. Sujud pun demikian sama. Dan sekedar meluruskan pemahaman masyarakat bahwasanya doa tersebut tidak terbatas pada 3 kali. Minimal 1, maksimal berlebih, silakan. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW itu beliau rukunya, panjangnya sama seperti berdirinya. Kalau berdirinya 5 menit, ya rukunya 5 menit. Boleh praktekkan kayaknya ini sekali-kali ya. Antum jadi imam di masyarakat, praktekkan, dijamin nggak dipasang lagi nanti. Kapok ya. Pokoknya kalau banyak ehem-ehem di jamaah berarti itu mereka nggak setuju itu mereka. Cuma kan ini kan sunnah ya, sunnah ya. Nah ini menunjukkan apa? Nggak mungkin Nabi SAW itu ketika ruku yang rukunya sangat panjang itu mengucapkan Subhanarabbiyal azim cuma 3. Subhanarabbiyal azim, Subhanarabbiyal azim, Subhanarabbiyal azim. Kemudian diam, itu nggak mungkin. Karena Nabi SAW melarang kita untuk diam ketika sholat. Karena orang yang sholat itu masyghul, sibuk. Sibuk dengan bacaan, sibuk dengan zikir. Sampai ketika kita bingung mau baca apa lagi, teruskan zikir. Ya, misalkan ketika tasyahud akhir, sudah baca innaka hamidum majid, sudah baca doa-doa yang sunnah. Minta perlindungan dari fitnah dajjal, neraka jahanam, sudah selesai. Banyakkan doa lagi. Kata Nabi SAW,
falyakhtar ma syaa minad du'a, maka hendaknya dia pilih doa apa saja. Rabbana atina fid dunya. Ulang-ulang terus enggak masalah. Bebas, yang penting berbahasa Arab. Sujud pun sama demikian. Imamnya lama sekali sujudnya ini. Kita mau baca apa? Subhana rabbil a'la sudah. 10 kali sudahlah. Tapi imamnya belum bangkit-bangkit, kita bacakan doa lagi dengan bahasa Arab. Kata Nabi SAW, wa ammas sujudu fa'akthiru fihi du'a. Adapun sujud, perbanyaklah doa. Wallahu a'lam. Baik. Yang nggak boleh adalah membaca Quran ketika sujud dan ruku' dan tasyahud akhir. Itu yang nggak boleh. Kalau baca doa dari Quran boleh, ya. Kalau kita nggak boleh baca doa dari Quran, ini fatal sekali. Sedangkan banyak doa-doa ajaib dari Quran, ya. Ada doa yang kalau kita baca, Allah akan kabulkan doa kita. Artinya iringkan doa ini setelah doa kita. Allah akan kabulkan doa kita. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya siapa ini? Nabi siapa? Yunus yang ditelan ikan paus. Fi dhulumatin thalas, dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Gak ada yang bisa beliau pinta kecuali Allah. Beliau mengakui dosa-dosanya, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Kalau kita baca doa, kemudian baca doa itu, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi nggak masalah, ya Allah, misalkan kita minta apa, ampunilah dosa-dosaku, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca doa apa lagi? Minta. Jadi yang nggak boleh adalah baca Quran. Doa-doa dari Quran boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Baik, paham ya bahasanya? Nah, cukup ya. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.